你救还是不救？如果有妇人掉入这里，快去找人！Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Sword of Coming episode ke-11. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Liu Xuanyang telah memutuskan untuk menjual baju zirah miliknya kepada Gunung Zhengyang. Karena pertama, Liu Xuanyang membutuhkan uang, dan karena kedua, Liu Xuanyang tidak ingin memiliki masalah lagi dengan Gunung Zhengyang. Apalagi Campingan juga diancam oleh Gunung Zhengyang oleh Nyonya Su, dan kemarin juga Liu Xuanyang telah meminta bantuan kepada Campingan untuk menjual baju zirah itu kepada Nyonya Su. Singkat cerita, Campingan kemarin telah menjual baju zirah itu kepada Nyonya Su, tetapi tak disangka-sangka Liu Xuanyang malah diincar nyawanya oleh kakek dari Gunung Zhengyang karena Liu Xuanyang yang telah dianggap tidak ingin menjual teknik pedang yang dimiliki oleh keluarganya kepada Gunung Zhengyang juga. Dan kemarin juga Campingan telah melihat sahabatnya yang berada di kondisi sekarat, dan apakah ia sudah tewas ataupun belum? Kayaknya masih belum. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan kakek Yuan, orang yang sebelumnya telah menghajar Liu Xuanyang, sekarang pergi ke tempat sebuah kediaman yang bernama Li Hong. Yang di sini Tuan Li Hong menyambut kedatangan dari kakek Yuan. Di sana kakek Yuan berbicara kepada putri yang ia jaga bernama Tauzi untuk berdiam diri di tempat ini selama beberapa waktu karena kakek Yuan masih memiliki urusan yang harus ia urus. Tauzi pun merasa kesal karena kakek Yuan yang selalu meninggalkan dirinya. Kakek Yuan pun mencoba untuk menjelaskan kepada Tauzi kalau urusan ini bersangkut paut dengan urusan keluarga mereka, yaitu Gunung Zhengyang. Di sini pun kakek Yuan mulai bercerita mengenai cerita masa lalu dari Gunung Zhengyang, yang ternyata teknik pedang suci yang dimiliki oleh Liu Xuanyang sebelumnya merupakan teknik pedang yang berasal dari Gunung Zhengyang dan juga Taman Fenglai. 了两家剑道之大成，一旦剑自卓绝的子嗣出现，而内部剑经的作者正鹿死谁手，就该。 Tetapi karena adanya masalah internal antara Taman Fenglai dan juga Gunung Zhengyang membuat kedua pihak ini saling bermusuhan, dan teknik pedang suci ini menjadi rebutan antara dua pihak karena teknik pedang suci merupakan teknik pedang yang sangat kuat, dan kakek Yuan bercerita bahwasanya teknik pedang itu sebenarnya milik dari Gunung Zhengyang. Tetapi adanya pengkhianat dari Gunung Zhengyang membuat teknik itu dibawa kabur, yang sampai pada akhirnya teknik itu berada di keluarga Liu, yaitu Liu Xuanyang, dan mereka harus mendapatkan kembali teknik tersebut untuk bisa mendapatkan martabat dari leluhur Gunung Zhengyang mereka. Mendengar hal tersebut pun membuat Tauzi merasa kesal kenapa kakek Yuan sebelumnya tidak langsung mengakhiri saja nyawa Liu Xuanyang. Ternyata Liu Xuanyang sendiri tidak dihajar oleh kakek Yuan sampai tewas, jadi ia sengaja membiarkan Liu Xuanyang masih hidup. Kakek Yuan di sini menjelaskan bahwasanya ia sengaja membiarkan Liu Xuanyang hidup karena jika dirinya menewaskan Liu Xuanyang sampai tewas, maka di sini mereka semua akan dikeluarkan dari tempat ini karena telah menewaskan warga setempat. Jadi mereka sengaja membiarkan Liu Xuanyang tetap hidup agar mereka tidak mendapatkan hukuman berat sampai diusir dari tempat ini. 便一日是整个东宝，一日不夺回老祖尸首，被这里的圣人驱逐喽。
Kemudian pun kita berpindah di kediaman keluarga Ruan yang di sini terlihat Liu Xuanyang yang sedang dirawat oleh seorang dokter. Tetapi dokter di sana memberitahu kalau dirinya kemungkinan tidak akan bisa untuk menyelamatkan Liu Xuanyang karena kondisi Liu Xuanyang sekarang yang berada di kondisi yang sangat kritis. Tetapi di sana Campingan tetap meminta kepada dokter tersebut untuk tidak menyerah dan mencoba semaksimal mungkin untuk bisa menyembuhkan Liu Xuanyang. Lalu Campingan pun pergi dari sana dan di sana Shu'er bertanya kepada Campingan, mau kemana kau pergi? Campingan pun menjawab kalau ia akan memberikan keadilan jika dewa tidak memberikan keadilan kepada mereka. Yang maksudnya di sini Campingan ingin balas dendam. Shu'er yang khawatir dengan Campingan hendak untuk mengejar Campingan tetapi dihentikan oleh ayahnya. Tuan Ruan mengatakan kalau sekarang kondisi kota berada di kondisi yang tidak stabil. Jika Shu'er ikut campur dalam masalah ini akan menjadi beban tersendiri bagi Campingan. Tetapi Shu'er tetap mengejar Campingan sampai berada di jembatan. Yang di sini Shu'er merasa cukup bersalah atas apa yang menimpa Liu Xuanyang karena ia menganggap masalah ini juga merupakan tanggung jawab dari keluarga Ruan karena keluarga Ruan yang tidak menjaga Liu Xuanyang. Namun Shu'er menjawab bahwasanya Tuan Qi akan mengambil tindakan untuk meminta tanggung jawab dari para anggota Gunung Zeyang yang telah melukai Liu Xuanyang. Tetapi Campingan sadar bahwasanya hukuman yang kemungkinan akan didapatkan oleh para anggota Gunung Zeyang bukanlah hukuman setimpal, palingan mereka hanya akan diusir dari kota ini saja dan bagi Campingan hukuman itu masih merupakan hukuman yang tidak adil. Tetapi Campingan juga menenangkan kepada Shu'er bahwasanya dirinya tidak akan dengan bodoh untuk langsung menghadapi para anggota Gunung Zeyang. Dirinya masih akan memikirkan cara yang lebih baik lagi. Jadinya Shu'er tidak perlu khawatir dirinya akan dihancurkan oleh Gunung Zeyang secara mudah. Setelah itu pun Campingan pergi dari sana. Di tengah perjalanan Campingan menuju ke tempat dari jembatan tertutup, Campingan bertemu dengan Ning Yao. Yang di sini Nio memberikan 2 kantung uang yang sebelumnya diberikan kepada Campingan untuk melindungi Liu Xuanyang, tetapi karena Liu Xuanyang telah terluka, di sini Nio menganggap bahwasanya ia telah gagal menjalankan misinya. Tetapi Campingan memberikan 2 kantung itu lagi kepada Nio, meminta bantuan kepada Nio untuk balas dendam kepada Gunung Zeyang. Tetapi Nio menganggap bahwasanya Campingan tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa menyaingi para anggota dari Gunung Zeyang yang telah memiliki kekuatan di luar nalar bagi seseorang seperti Campingan. Tetapi Campingan menjawab bahwasanya ia juga tidak bisa membiarkan para anggota Zeyang itu melukai temannya, yang sampai pada akhirnya Campingan dan juga Nio setuju untuk bekerja sama balas dendam atas tindakan Gunung Zeyang kepada Liu Xuanyang. Dengan di sini Campingan diberikan bilah pisau oleh Ning Yao yang dikatakan Ning Yao bahwasanya bilah pisau ini merupakan pisau yang berasal dari kampung halamannya. Tetapi sebelum di sini dimulai, Campingan terlebih dahulu berniat untuk meminta bantuan lagi dari 3 orang yang ia kenal. Ning Yao pun bertanya siapa orang-orang tersebut, tetapi Campingan tidak ingin menjawabnya dan meminta kepada Ning Yao untuk menunggu dirinya terlebih dahulu, biarkan dirinya yang mengurus hal ini. Kemudian pun Liu Xuanyang pergi ke tempatnya Zigui untuk meminta bantuan kepada Zigui, meminta beberapa daun belalang yang masih belum diketahui untuk apa, tetapi sepertinya untuk membantu jalan misinya Campingan. Tetapi Zigui menjawab bahwasanya ia tidak ingin membantu Campingan. Campingan pun mulai bercerita kepada Zigui bahwasanya sekarang Liu Xuanyang berada di kondisi yang kritis karena telah dihajar oleh para rombongan dari Gunung Zeyang. Tetapi Zigui tetap menjawab bahwasanya ia tidak peduli dengan kondisi dari Liu Xuanyang. Campingan pun kembali berkata bahwasanya dirinya dulu pernah membantu Zigui. Waktu Zigui berada di kondisi yang sekarat, dirinya menyelamatkan Zigui. Tetapi tetap saja Zigui tidak peduli. Ia mengatakan bahwasanya Campingan tidak bisa memaksa seseorang untuk meminta balas budi dari kebaikan yang telah ia berikan kepada dirinya. Jadi singkatnya Zigui ini tidak ingin membantu Campingan
walaupun dulunya Campingan telah membantu Zigui. Ini orang bener-bener nyebelin banget cuy. Padahal dulunya juga Zigui ini telah menyerap esensi kehidupannya Campingan untuk bertahan hidup. Tetapi tetap saja nih orang masih nggak tahu terima kasih. Setelah itu pun Campingan pergi ke tempat dari Tuan Ci untuk meminta bantuan kepada Tuan Ci. Tetapi sekarang sayangnya Tuan Ci tidak berada di kota mereka karena sekarang Tuan Ci yang telah pergi bersama dengan 3 orang kenalan Tuan Ci yang kemungkinan kembalinya masih membutuhkan 3 hari lagi. Tetapi Tuan Ci sempat meninggalkan pesan untuk Campingan dengan pesan itu berisikan mengenai perkataan yang isinya wanita sumur. Mungkin yang dimaksud ini merupakan perkataan yang dulu pernah diberikan Tuan Ci kepada Campingan mengenai sebuah nasihat, yaitu membantu seseorang tidak boleh sampai melukai dirinya sendiri. Setelah itu pun Campingan pergi dari sana. Kemudian pun Campingan meminta bantuan kepada keluarga Song, yaitu keluarganya Song Jingxi. Lebih tepatnya sekarang Mencuan meminta bantuan kepada pamannya Song Jingxi, yaitu Song Changji. 再者，不过我一生只会杀人。大黎王朝跟正阳山交，就为了3代子前为了你。 Mencuang langsung meminta kepada Paman Song untuk membantu dirinya menyelamatkan temannya, yaitu Lu Xuanyang, ataupun balas dendam kepada orang yang telah melukai temannya. Dengan di sini Campingan memberikan uang kepada Paman Song Chang, tetapi Paman Song Chang langsung menolak permintaan itu karena permintaan Campingan yang sangat berat, apalagi harus berurusan dengan Gunung Zhengyang. Tidak mungkin dirinya menerima permintaan Campingan hanya untuk seupah kantung uang yang dimiliki oleh Campingan, yang nanti konsekuensi dari keluarga Songnya akan mendapatkan masalah dari Gunung Zhengyang yang lebih besar lagi. Jadi uang segitu tidak akan setimpal dengan konsekuensi yang akan didapatkan oleh keluarga Song. Campingan yang mendengar itu bisa mengerti maksud dari Paman Song Chang. Campingan pun berniat untuk pergi dari sana, tetapi di saat itu Paman Song Chang memberikan sedikit saran kepada Campingan jika Campingan berniat untuk menyerang Gunung Zhengyang ataupun balas dendam kepada kakek Yuan yang berasal dari Gunung Zhengyang yang telah menyakiti Lu Xuanyang, maka di sini Campingan bisa mengincar kelemahannya kakek Yuan yang berasal dari nona muda Tauzi yang merupakan orang yang sekarang merupakan orang yang sedang dilindungi oleh kakek Yuan. Campingan yang mendengar itu pun berterima kasih atas saran dari Paman Song Chang. Setelah itu pun Campingan pergi dari sana. Tetapi sebenarnya alasan sebenarnya Paman Song Chang ini memberikan saran kepada Campingan sebelumnya bukan untuk membantu Campingan, tetapi untuk memberikan pembelajaran kepada Song Jingxi bahwasannya tindakan yang akan dilakukan oleh Campingan akan memberikan dampak buruk kepada Campingan, yang intinya ingin memberikan pembelajaran kepada Song Jingxi bahwasannya setiap tindakan memiliki konsekuensi yang akan ditanggung oleh diri sendiri. Kemudian pun Campingan pergi menemui Ning Yao, yang di sini Ning Yao bertanya kepada Campingan apakah Campingan telah mendapatkan bantuan dari orang yang sebelumnya dimintai oleh Campingan. Campingan menjawab bahwasanya ketiga orang itu tidak bisa dimintai bantuannya, tetapi di sini mereka tetap akan menjalankan misi mereka. Yang setelah itu Campingan dan juga Ning Yao mereka berdua berpisah. 如果有妇人掉入这里， Di sini Campingan menjalankan misinya dengan sesuai saran dari Paman Song Chang sebelumnya, yaitu Campingan mengincar nona yang dilindungi oleh kakek Yuan, yaitu Tauzi. Setelah Campingan sampai di sana, Campingan pun harus berhadapan dengan keluarga Li Hong yang menjaga nona Tauzi ini. Melihat kedatangan penyerangan dari Campingan, nona Tauzi pun dengan segera menyuruh kepada keluarga Li Hong untuk segera mencegah pria itu, karena jika dirinya terluka maka nasib mereka semua akan hancur di Gunung Zhengyang mereka. Ini anak kecil bener-bener nyebelin, padahal masih kecil tetapi sikap kekejamannya sudah di luar nalar, sampai berani mengancam orang lain untuk bisa mematuhi perintahnya. Setelah itu pun prajurit dari keluarga Hong pun dengan segera maju untuk berhadapan dengan Campingan, dan setelah itu pun terjadi pertarungan di antara mereka. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung cuy.
melanjutkannya lagi untuk cerita selanjutnya di minggu depan besok. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan untuk cerita terbaru. Kalau gitu pun sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!